daerah Hasan Basri kandangan, maka saya merasa lepas. Nanti kalau saya mati di padang mahsyar ditanya, hai Abdul Somad, kau sudah ceramah? Sudah ya Allah. Di mana saja? Semua sudah. Tanah lapang sudah, stadion sudah, masuk ke hutan belantara sudah, ke kantor gubernur sudah, ke pejabat sudah kau ceramahkan direktur-direktur rumah sakit, sudah ya Allah, hadir semua. Yang satu offline, yang lain online. Sudah lepas tanggung jawabku di hadapan Allah. Tidak lagi dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kau sampaikan kepada mereka? Sudah ya Allah. Apakah mereka mengamalkannya? Aku tak tahu ya Allah. Tapi mudah-mudahan kalau terketuk pintu hatinya, insya Allah dia akan mulai merubah mulai besok. Dia mulai akan kumpulkan seluruh pekerja, karyawan, pegawai. Perhatikan spray pasien kita, perhatikan alas tempat tidurnya, perhatikan selimutnya. Jangan hanya sekedar masuk mesin cuci dengan deterjen, tapi mesti dibilas, mesti dengan air yang suci mensucikan. Pasien kita itu kalau tidak bisa sholat, maka ingatkan mereka waktu sholat. Suara azan masuk ke dalam ruang-ruang rumah sakit. Lalu kemudian bagaimana yang tidak bisa berdiri, ingatkan mereka mesti duduk, tunjukkan arah kiblat. Yang tidak bisa duduk, berbaring, kepalanya di mana, kakinya di mana, kiblatnya di mana. Yang tidak bisa berbaring, dibuat telentang, kasih tahu tata caranya, kapan kelopak matanya terbuka, kapan tertutup. Yang sudah mau meninggal dunia, siapa yang membisikkan ke telinga? Iya kalau anaknya tamat pesantren, iya kalau anaknya dibimbing oleh para habaib dan guru-guru. Kalau tidak, anak tidak tahu membisikkan la ilaha illallah. Apa yang dia bisikkan? Mana surat tanah? Hari ini bapak boleh tersenyum, hari ini ibu boleh tertawa. Tapi kalau kejadian ini terjadi pada diri kita, disitulah bapak ibu akan ingat Abdul Somad. Di saat akan meregang nyawa, detik-detik ruh keluar dari jasad, tiba-tiba datang suara, mana surat rantai dan gelang cincin subang anting. Disitulah bapak ibu ingat, betul kata Ustadz Somad. Tapi ingat pesan Ustadz Somad, jangan mati sebelum mengucapkan la ilaha illallah. Sekarang anak-anak kalau tidak dididik agama, orang tua meninggal, bukannya dia bisikan, malah dia ambil handphone, live streaming. Hai guys, bapakku mau mati. Anak-anak kurang ajar. Ustadz Somad enak aja ngomong demikian. Tidak mungkinlah ada anak seperti itu. Baru beberapa hari yang lalu ada orang tua menangis. Apa kata si orang tua? Videonya sampai ke saya. Anak-anakku jangan jenguk aku sudah betah tinggal di sini. Seorang ibu yang dititipkan di panti jompo. Kalau begitu keadaannya ketika hidup, apalagi menjelang kematiannya, mereka senang terbahak-bahak karena beban kita sudah selesai. Itu tidak akan terjadi di kandangan. Mudah-mudahan banyak rumah sakit yang terinspirasi dengan ini insyaallah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat suatu amal yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang lain melakukannya. Rumah sakit Kabupaten Anu terinspirasi, rumah sakit kota Anu terinspirasi, rumah sakit di pulau sana mendapatkan ide, lalu mereka besok mulai mengumpulkan karyawan, pegawai, dokter-dokternya. Pahalanya mengalir setetes dua tetes ke makam kubur Abdul Somad. Tentu yang paling banyak ke direktur rumah sakit, dan yang paling banyak lagi ke bupati, wakil bupati, kepala daerah, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tak berkepala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jabatan tidak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak datang KPK. Tapi yang kau buat, yang kau perjuangkan ketika ada kekuasaan, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kau boleh punya harta begitu banyak, tapi ketika meninggal dunia semuanya tinggal hanya sekedar kenangan. Apa kata Sayyidina Ali? An-nasu niyam. Manusia ini semuanya tidur. Orang kalau sudah tidur dia mengigau. Makin dalam tidurnya, makin kuat ngoroknya, makin lama mengigaunya. Tidur, mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi pejabat, mimpi jadi orang terkenal.
falamma matu, begitu mereka mati, intabahu, barulah mereka sadar bahwa sesungguhnya hidup ini hanya fata morgana, hanya mimpi saja. Begitu terbangun, barulah dia berkata, kalaulah dulu aku jadi bupati menolong rumah sakit, kalaulah aku dulu jadi direktur menyelamatkan saudaraku yang berada di ruang-ruang sunyi, sepi, tidak ada anak yang membangkitkan semangat. Tapi begitu ada ustadz bimbingan rohani, disegarkan pikiran mereka, mereka putus asa, obat sudah dimakan, kesembuhan tak juga datang. Datang ustadz menceramahi mereka, ibu mesti sabar, bapak mesti ingat, ini takdir ketetapan dari Allah. Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan, menetapkan takdir. 50 alfasanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan. Sabar, ada pahala yang lebih hebat daripada sholat tahajud, ada pahala yang lebih hebat daripada haji dan umrah, ada pahala yang lebih